warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini adalah pertemuan pertama, maka saya akan menyampaikan perkenalan dulu ya. Jadi namanya dulu, kemudian nanti kita bisa saling mengenal di Google Classroom seperti ini ya, melalui video-video daring. Kemudian melalui web saya Hani Yuliani, saya di mata pelajaran kimia yang akan kalian terima atau yang akan saya sampaikan di semester 1 dan semester 2. Tugasnya silahkan kalian kerjakan, kemudian kalian simak video-video yang akan saya share di sini. Kemudian untuk aturan yang akan kita jalankan selama 2 semester ini, karena di tengah pandemi seperti ini kalian wajib menonton dan menyimak supaya bisa melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas yang akan saya sampaikan. Karena di sini saya akan menyampaikan 2, yang pertama materi, yang kedua tugasnya. Kemudian untuk pengerjaannya boleh kalian tuliskan di buku catatan masing-masing. Kemudian hasilnya berupa foto atau dokumentasinya ya. Nah, aturan yang pertama adalah kalian wajib komen, yaitu sebagai kehadiran bahwa kalian hadir atau tidak. Kemudian yang kedua, kalian wajib mengerjakan tugas yang sudah saya berikan di video ini atau dengan petunjuk-petunjuk yang akan saya sampaikan di video selanjutnya. Kemudian yang ketiga, penyerahan tugas. Penyerahan tugas itu sesuai dengan tenggat waktu ya. Kalau tenggat waktunya misalnya 1 minggu, boleh dikerjakan selama 1 minggu itu. Tapi kalau misalnya 1 hari itu harus selesai, berarti pengumpulan tugas maksimal itu di jam 6 sore. Nah, untuk selanjutnya, karena kita daring, kemudian nanti akan ada tatap muka. Untuk itu dokumentasi atau bukti fisiknya itu boleh kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing ya. Untuk itu kalian simak di pembelajaran pertama, kalian akan menerima pembelajaran selanjutnya juga melalui video ya. Untuk itu kita simak video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Oke, kita langsung ke bab pertama, yaitu tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Kita perhatikan ya, di sini ada contoh gambar. Contoh gambar di sini adalah pengolahan limbah dengan sistem IPAL. Nah, kalian boleh searching bagaimana pengolahan limbah dengan sistem IPAL itu sendiri. Karena di sini kita harus tahu dulu apa itu kimia. Pernahkah kalian belajar tentang kimia? Nah, yang perlu kalian ketahui di sini adalah ketika kita menghirup udara, karena kalau misalnya kita tidak tahu apa sih kimia itu, bagaimana sih, kenapa sih penting mempelajari tentang kimia? Nah, kita perhatikan dulu ya. Di sini ada contoh misalnya kita menghirup udara ya. Udara yang kita hirup apa? Udara yang kita hirup itu adalah O2. Nah, O2 di sini ini adalah unsur dari oksigen ya. Oksigen. Nah, oksigen di sini kan merupakan unsur kimia. Nah, udara yang kita keluarkan itu adalah CO2 ya. CO2 di sini merupakan karbon dengan oksigen, di mana karbon dan oksigen itu termasuk karbon dioksida atau termasuk pada unsur kimia. Nah, dari ujung kaki ke ujung rambut juga itu kita tidak terlepas dari yang namanya kimia ya. Kita lanjutkan, kita bahas tentang hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Kita lanjutkan. Nah, di sini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada hakikat ilmu kimia, ada peran ilmu kimia dalam kehidupan, ada juga metode ilmiah. Kita harus tahu dulu apa sih hakikat dari ilmu kimia itu. Setelah kita tahu manfaatnya, nanti peran ilmu kimianya kita bahas di sini juga. Nah, kita perhatikan. Kita lanjutkan, hakikat ilmu kimia itu ada 4 ya, terdiri dari 4. Yang pertama, hakikat ilmu kimia itu didasari pada ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, kemudian mempelajari tentang struktur materi
ilmu yang mempelajari tentang sifat materi, kemudian ilmu yang mempelajari perubahan materi. Nah, materi di sini apa sih? Ya, kita perhatikan dulu. Materi. Bu, apakah materi itu adalah mata pelajaran? Apakah materi di sini adalah harta? Nah, materi di sini adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, ya. Jadi memiliki massa dan menempati ruang. Nah, di sini yang disebut dengan materi. Berarti hakikat ilmu kimia itu dibagi menjadi 4, ya. Yang pertama mempelajari susunan materi, struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya, ya. Lanjutkan ke peran ilmu kimia dalam kehidupan. Ternyata banyak sekali peran ilmu kimia dalam kehidupan. Yang pertama, ada cabang-cabang ilmu kimia. Yang kedua, ada manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. Kemudian, peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global atau secara umum dan mendunia. Kemudian, karir di bidang kimia, ya. Cabang-cabang ilmu kimia apa? Kemudian manfaatnya apa? Perannya apa? Karirnya apa? Nah, kita bahas. Oke. Nah, kemudian cabang-cabang ilmu kimia. Cabang-cabang ilmu kimia di sini meliputi kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, biokimia, kimia lingkungan, kimia farmasi, kimia fisik, kimia pangan, kimia inti, ya. Nah, kimia organik ini mengkaji tentang struktur, komposisi, reaksi, sintetis senyawa-senyawa organik seperti misalnya alkohol, karbohidrat, dan bensin yang sering kalian gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bensin atau sebagai bahan bakar dari motor, ya, yang kalian pakai. Kemudian kimia anorganik itu khusus mengkaji tentang senyawa-senyawa anorganik, sifat dan pembuatannya, misalnya garam, mineral, senyawa logam, dan material, ya. Contohnya besi, itu kan anorganik, ya. Logam-logam yang senyawa lain misalnya perak, emas, nah itu dikaji dalam kimia anorganik. Kemudian selanjutnya adalah kimia analitik. Kimia analitik itu khusus mengkaji tentang penelitian tentang kimia kualitatif dan kuantitatif, ya. Kualitatif dan kuantitatif di sana cenderung berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik. Contohnya misalnya praktikum penelitian, kemudian eksperimen, itu disebut itu dikaji dalam kimia analitik. Kemudian biokimia itu mengkaji tentang ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, khususnya sifat dan komposisi senyawa dalam makhluk hidup, serta hasil perubahannya seperti apa. Misalnya di biokimia ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Nah, ini enzim dan lain sebagainya itu biologi berkaitan dengan kimia. Kemudian kimia lingkungan ini berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan seperti yang tadi kan, penanganan limbah atau pengolahan limbah, dan pengadaan air bersih, kemudian pencemaran lingkungan, itu masuk ke kimia lingkungan. Pokoknya semua yang berhubungan dengan semua yang berhubungan dengan lingkungan dan berhubungan dengan kimia juga itu dikaji dalam kimia lingkungan. Nah, ada juga kimia farmasi nih. Kimia farmasi di sini mengkaji tentang penelitian mengenai isolasi zat aktif, bahan alam, pembuatan sintetis pembuatan maksudnya sintetis, kemudian pengembangan bahan alam yang berkhasiat obat, ya. Jadi semua obat-obatan itu masuk ke farmasi. Kita sakit kepala, sakit gigi, kemudian sakit perut, itu masuk ke kimia farmasi karena berhubungan dengan obat-obatan. Bahkan sampai vaksin pada coronavirus juga kita dari kimia farmasi, ya, seperti itu. Selanjutnya kimia fisik. Ya, kimia fisik itu berhubungan dengan ilmu kimia. Jadi semua ilmu kimia itu yang menyertai yang disertai dengan hubungan energi, kemudian reaksi kimia, sifat fisika, sifat kimia, kemudian perubahan kimia, ya, itu masuk ke hakikat kimia yang tadi, itu masuk ke kimia fisik. Kemudian kimia pangan. Kimia pangan itu yang berhubungan dengan
Oke, kita lanjut ke kimia pangan. Oke, kita lanjut ke kimia pangan. Kimia pangan ini masuk ke, ini salah ya. Kimia pangan ini masuk ke kimia yang berhubungan dengan makanan ya. Jadi makanan misalnya pewarna makanan ya, kemudian pewarna yang berhubungan semua dengan makanan itu masuk ke kimia pangan ya. Kemudian kimia inti terakhir. Kimia inti itu termasuk kimia yang mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif, kedokteran, dalam kedokteran dan pertanian serta hidrologi. Ya, itu adalah cabang-cabang ilmu kimia. Ternyata banyak sekali ya cabangnya. Kemudian manfaatnya. Manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan, ada bidang kedokteran, pertanian, geologi, teknik sipil, kemudian bidang biologi, bidang hukum, bidang mesin juga ada ya. Nah, di sini ada gambar, di sini adalah pupuk ya. Ini pupuk ZA, ini pupuk urea. Ini adalah manfaat dari kimia itu sendiri. Jadi ilmu kimia ini selain pupuk ya, ternyata banyak juga. Contohnya di sidik jari, kenapa sih orang jahat atau dalam kejahatan bisa diungkap dengan sidik jari? Nah, ini berkat dari ilmu kimia. Jadi ilmu kimia juga bisa mengungkap kejahatan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Oke, selanjutnya peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global ya. Contohnya di sini menemukan sumber energi alternatif seperti alkohol, kemudian pembuatan biogas menggunakan bahan baku kotoran hewan ternak ya, contohnya sapi, kambing, kuda dan lain sebagainya. Kemudian program langit biru misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis konverter. Jadi konverter di sini adalah penyaring supaya supaya si knalpot tersebut itu tidak terpolusi langsung ke awan yang biru. Kemudian karir di bidang kimia nih. Karir di bidang kimia jangan heran, jangan takut untuk dalam bidang kimia kita masuk ke mempelajari kimia, kemudian nanti misalnya kuliah di kimia juga tidak apa-apa ya. Banyak sekali karir bidangnya. Contohnya di sini bidang pengendali mutu dalam industri kimia, kemudian bidang produksi di industri petrokimia. Petrokimia itu dalam misalnya Pertamina, kemudian bahan bakar dan bahan baku dalam biogas, itu kita di bidang petrokimia. Kemudian peneliti laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah juga itu masuk ke karir bidang kimia. Kemudian tenaga pendidik bidang kimia di lingkungan pendidikan, contohnya seperti saya juga sama ya di pendidikan perguruan itu bisa, karena saya dari pendidikan kimia juga. Nah, karir bidang kimia itu sangat banyak. Oke, apa kalian berminat di bidang kimia? Silakan join ya. Ya, itu dia penjelasan atau video penjelasan dari yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.